Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kuserahkan semua masalahku sama engkau ya Allah. Allah yang melihat apa masalah kita kan. Biarin aja Allah yang mengatur semua, ngapain. Itulah niatnya tinggal Allah ya kan. Karena kita pun mati dengan hati yang ditanya. As-Saff ayat 84. Isja'a rabbuhu biqalbis salim. Kita nanti datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bukan ditanya dengan berapa zakat kau banyak, berapa kali umrah. Ingat itu. Isja'a rabbuhu biqalbis salim. Makanya hati yang dibersihkan. Umi suka nyampaikan hati-hati dengan hati. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah kasih rezeki dengan enggak sangka-sangka. Kirain Umi pulang ke London mau oleh-oleh istirahat. Lah, lanjut HP, lanjut ke Indonesia. Besok pulang lagi ke London. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nara FM semuanya. Balik lagi ke Naratif, narasi inspiratif. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa inspirasional. Dan ini benar-benar amazing banget lah, kalian pasti kalau dengar pengalaman hidupnya. Siapa lagi? Umi Afra, Masya Allah. Umi Afra, selamat datang di Naratif. Terima kasih banyak atas waktunya, udah mau dihibahkan untuk bisa menyampaikan dakwah dan syiarnya untuk teman-teman Narafem semuanya di rumah. Masya Allah. Umi apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gini sedikit bindeng Umi. Masya Allah. Iya. Jadi gimana Umi? Umi ternyata sudah berapa hari tinggal di Indonesia nih sekarang, balik lagi ke Indonesia, sorry. Sampai ke sini tanggal 14 November kemarin. Terus berangkat langsung ke Medan, ada konferensi internasional Muslimat Al-Wasliyah. Masya Allah. Sampai di sana kemarin tanggal 26, ya tanggal 26 balik ke sini Jakarta karena besok mau pulang ke London lagi. Masya Allah. Ya, diri ini diwakafkan untuk dakwah. Masya Allah, diwakafkan. Diwakafkan untuk umat. Gitu. Selama ini yang kita tahu yang bisa diwakafkan itu adalah tanah, masjid, rumah. Sekarang badan juga ya, Masya Allah ya Umi. Masya Allah. Umi, sebelum kita mulai pertanyaan tentang dakwah Umi selama tinggal di London, aku akan nanya background Umi dulu nih sebelum ke arah sana. Nah, Umi tuh mengambil background pendidikannya tuh apa sih sebenarnya Umi sampai akhirnya bisa sepak terjangnya tuh selama 18 tahun bisa sampai ke London gitu. Kalau dari singkatnya ya, SD, SMP, pesantren, terus kuliah di IAIN, UIN, sekarangnya UIN ya, UIN Medan, tahun 87 sarjana, menikah tahun 88, stop. S2-nya kemarin tahun lalu. Masya Allah. Jadi 36 tahunnya kemana? Orang pada nangis. 36 tahun saya selesaikan anak-anak. Saya ngurus anak-anak, ngurus kehidupan. Baru kemarin dapat S2, Alhamdulillah. Karena memang lanjut. Itulah tanggung jawab utama kita. Iya, suruh lanjut ke S3 enggak lah, kayaknya udah enggak kuat. Umi udah mau 70 ini kan. Masya Allah. Itulah ceritanya. Jadi bisa sampai ke London itu pada 2006. 2006. Ya, nggak tahu lah ya. Kadang-kadang kita tidak terpikir. Nggak mungkin. Karena begitu hidup itu nggak bisa diceritakan lagi lah di sini. Jadinya Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Umi itu punya rencana udahlah sampai akhir hayat di Indonesia. Tapi kata Allah enggak, ada negara yang perlu. Ada negara yang membutuhkan. Masya Allah. Ya akhirnya Alhamdulillah 2006 Raja Brunei yang bawa. Masya Allah. Tahu apa? Awalnya ngajar Quran. Ngajar Quran ke London. Oh, Umi dibawa ke sana untuk ngajar Quran. Iya. Tapi yang minta Raja Brunei. Bolkiah
Kok bisa akhirnya Umi bisa kenal Raja Sultan Bolkiah? Itu memang kita tidak tahu ya ketentuan Allah. Umi pulang dari Malaysia di ruang tunggu gitu, Ya. orang bercerita bahwa Raja Brunei mencari guru untuk di London. Oh gitu. Jadi Umi tanya, siapa yang cari? Dia bilang, Raja Brunei untuk di London. Minta dong alamatnya. Minta alamatnya, dikasih. Dia bikin lamaran. Ternyata semudah itu. Oh ternyata nggak gampang juga. Harus bikin lamaran, harus bikin CV gitu lah ya. Terus kemudian seminggu kemudian ditelepon. Ina ya Allah, memang ini orang udik ya. Ditelepon, dia bilang, ini Afrahul Fadilah. Iya. Nanti jam 8 malam kami interview. Apa ini? Ya waktu itu namanya kita single ya. Jadi kalau ada orang begitu kan ini usil banget ini gitu. Jam 8 mau interview. Kan orang bodoh ya. Rupanya jam 8 malam di sini, 2 siang di sana. Kantor kan buka di London kan. Disitulah di interview. Disuruh baca surat Al-Kahfi. Kahfi itu kan ada Qayyiman tuh ya. Qayyimang itu ada surat Saktah. Itu di situ yang tingginya nilainya tinggi. Jadi apa itu sakta? Sakta itu berhenti sebentar dengan tidak ganti nafas kan? Kalau kita baca kafi, kalau sering baca kafi itu ada. Di situ nilainya 9. Nah, kemudian suruhnya baca lagi apa yang surat bisa dibaca by memory. Udah aja baca. Samsu tahu kan? Samsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai akhir. Ketagihan sana. Satu lagi lah katanya, satu lagi Umi baca waktu itu Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a sampai bawah. Udah, itu aja. Masya Allah. Terus dia bilang, nanti kalau ini pas, kalau nggak ada yang lebih dari Umi, pas Sabtu depan kami panggil. Nah, dipanggil lah Sabtu depan. Nah, Umi di Pekanbaru tuh, dipanggilnya gitu kan, terus ya ini jam 8 lagi udah pas ya kan. Bisa nulis Arab tapi 10 menit nyampe ke London. Nah tak kita jalan, mana nomor maksimal. Umi jalan minjem sepeda motor orang, pergi ke wartel, dulu ada wartel kan. Iya. Bawa polio, bawa pulpen, tulis nomor fax-nya. Yang ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu, namanya tamatan YN. Bisa lah ya kan. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kirim ke dalam fax. Dia langsung lah bilang gini. Waktu itu kan masih SMS kan, bukan WA kan. Kata dia, ya katanya kita bilang 10 menit, 7 menit udah nyampe. Semoga minggu depan dipanggil lagi katanya. Sabtu depannya dipanggil lagi, nah tanya bahasa Inggris. Ingat-ingat itu malu. Ditanya bahasa Inggris, what's your name? Dulu Umi itu sekolah paling benci bahasa Inggris, paling nggak suka. What's your name? My name Afrahul Fadilah. When you bird? Ngapa pula dia nanya burung sama aku? Bird kan ini kan? Masya Allah. Segitulah itunya Umi. Merinding kalau ingat cerita menangis. Terus ingat nyanyi gini, Happy Birthday to. Oh dia nanya tanggal lahirku. Baru ingat karena ingat nyanyi. 17 Juni 1959. Hah, itu bisa bahasa Inggris katanya. Udah tanya kayak gitu. Terus tanyanya, do you have children? Yeah, I have 3. Nah, waktu itu masih kecil ya. Nah, akhirnya laki-laki perempuan 3 masih sekolah. Dia nanya satu. Seandainya kau lulus bisa berangkat ke London, kalau terjadi sesuatu hal sama anakmu, kau minta pulang? Enggak, aku bilang. Enggak, saya bilang. Kalau kontraknya 2 tahun, saya tunggu 2 tahun baru pulang. Udahlah, ya udah kalau gitu sudah. Nanti 2 minggu lagi kami kasih jawaban. Ina, begitu dikasih jawaban. Waktu itu HP Umi segini, ada kan HP yang gede banget ya? Oh, gede banget. Umi sujud syukur, HP itu di situ, nangis-nangis. Ya Allah. Saat itu 100.000 aja nggak punya duit. Nah, ya Allah, nggak punya duit Umi 100.000. Jadi kan nangis-nangis. Halo, what happened? What happened? Nothing happened. Why you crying? Katanya.
you laki. Aku bukan cari laki. Aku mau kerja, dia bilang gitu. You laki. You laki katanya. Kan kita bukan mau cari laki ke sana. Terus udah katanya, udah katanya. Buat paspor. Aku punya paspor kah? Nah, Iya. kirim ke alamat kemarin katanya, alamat ke Brunei. Iya. Singkat ceritanya dikirimlah itu 2 minggu kemudian datanglah tiket free. Ina tahu untuk dari Medan ke Jakarta nggak punya duit, Ya Allah. nggak punya duit untuk cemana lain ya Allah ya Tuhan. Tiket Brunei, Jakarta Brunei. Iya. Nah, akhirnya bilang gimana ya, naik ALS naik ALS, bus ALS kan. Tengok ini duit, ada hamba Allah dikasihnya 1 juta. 1 juta dikasih hamba Allah ya kan. Nah inilah kalau memang awalnya hamba Allah itu nggak percaya. Sempat impossible kata orang sekarang, impossible. Kok ini rasanya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Umi aja ya Allah gitu. Dikasih dalam amplop uang 100 yang ada bunga ros. Ada kan bunga ros dulu uang 100. Dikasih nah hamba Allah itu ngasih 1 juta. Belikanlah tiket ALS 300.000 untuk makan di jalan. Sampai di sini numpang di rumah orang di Ciputat untuk berangkat ke Brunei. Pegang duit lah waktu itu ke Brunei 300.000. Nah, sampai di situ ya namanya Raja Bolkiah yang ngurus visa UK. Yeah. Yang mudah aja. Yeah. Seminggu kemudian keluarlah visa UK. Terus berangkatlah ke UK 1 Juli 2006. Tinggallah di kerajaan Bolkiah. Di situ kontrak 2 tahun. Nah, sesudah 2 tahun, 1 tahun Umi nggak boleh pulang. Dibayar uang itu. Namanya kita nggak pernah pegang duit banyak. Dibayar 25 juta. Biar aja, nggak usah pulang. Yang penting dapat duit. Kan? Tahun keduanya anak-anak bilang nggak boleh lagi pulang. Mau dinaikkan lagi tuh dari 25 juta. Terus kata anak-anak gini, Umi merasa punya anak nggak, Mi? Kami nggak perlulah duit Umi lagi katanya. Kalau bisa seminggu jadi Umi pulang. Oh, mengajukanlah ke supervisor mau pulang, nggak dikasih, langsung Umi bikin surat berhenti dari Brunei. Ya Allah. Dah, pertanyaan, sedangkan visa harus renew kan? Otak jalan cari kerja di masjid Central Mosque. Nanti kalau Ina ke sana tahu itu masjidnya itu besar. Berhenti dari sini, nyewa hotel dulu 2 malam, ngelamar kerja di masjid. Qadarullah, Allahu Rabbi, direkturnya dulu di sini di dekat Matraman itu apa namanya itu lupa pun tidak. Matraman ini jembatan di sininya itu apa namanya? Lupa namanya, lupa lah pokoknya daerah Matraman lah ingetnya ya. Iya. Di situ dia direktur 4 tahun tanpa AIU. Umi pakai bahasa Inggris karena udah 2 tahun di sana pakai bahasa Inggris ya. Terus jangan pakai bahasa Inggris katanya, bahasa Indonesia. How do you know our language? Umi bilang kan, saya 4 tahun di situ di Indonesia katanya. Nggak nanya AIU apa skillnya. Ngajar anak-anak. Sudah, itu hari Kamis, ingat kali. Sudah hari Senin masuk kerja. Koper masih di hotel. Kontrakan belum dapat, ya Allah. Itulah awal Central Mosque kerja. Mulailah ngajar privat dari pintu ke pintu ngajar Masya Allah. Dari pintu ke pintu. Ya, selain ngajar TK di masjid kan nggak cukup. Iya nggak cukup karena jauh banget kan itu. Iya. Pasti pemasukannya sama waktu Umi masih di kerajaan Bolkiah. Terus karena sore Umi ngajar privat. Ngajar privat istilah orang tuh dari pintu ke pintu. Ku tawarkan. Udah. Alhamdulillah gitu. Otak mulai jalan. Nah, ya Allah, bulan depan visaku habis. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Visa habis. Kita kan harus cari sponsor. Iya. Yang mau ini. Alhamdulillah. Memang benar-benar sengsara membawa nikmat. Anak Presiden Pakistan cari guru privat ke rumahnya. Masya Allah. Ditunjukkan orang Tumi. Di situ ada katanya Miss Afra. Itu dia cari. Ngajarlah di rumahnya privat seminggu 2 kali. One day Umi gini aja, ngajar pun enggak. Karena mikirin ilegal lah, aku ilegal gitu kan.
Terus dia bilang, kenapa wajah kau kok tidak happy, katanya. Apa kami kasih gaji sedikit, katanya gitu. Enggak, visaku mau habis, katanya. Apa? Visaku mau habis. Udah, nanti hari Kamis bawa paspor kau, pas ngajar ya, bawa paspor, dibawa ke situ. Nah, hari Kamisnya ya, kan Selasa Kamis ngajar di situ, dibawalah paspor. Ya namanya anak presiden, dia telepon solasitor. Tahu solasitor? Apa kita di sini? Macam notaris gitu, macam pengacara gitu ya, no, solasitor ya. Solasitor yang datang bawa formulir, teken, kasih paspor Umi. Nambahlah si visa setahun lagi. Sampailah Umi sampai dapat permanen residen, tidak perlu visa lagi. Inilah anak presiden Pakistan inilah yang menolong. Masya Allah. Sampai sekarang tadi pun dia WA, how are you sister? Jadi saudara kita. Jadi saudara. Tari kau inak sana Umi bawa ke rumahnya. Masya Allah. Masya Allah, suatu kehormatan. Pernah dengar nggak presiden Pakistan yang ditembak di pesawat? Oh iya, aku tahu. Dia. Ya Allah. Ziaul Haq namanya, ya anak dia. Nah, sekarang sama Umi gini kali. Deket banget, dialah menolong visa. Karena dari merinding, 2 tahun dia orang Brunei kan. Ketiga, keempat, kelima baru bisa kita ambil permanen residen. Sampai 3 tahun dia nolong. Udah katanya, cepet ambil permanen residen biar nggak perlu visa. Diurus lagi nah. Nggak sampai 16 hari keluarlah permanen residen. Kurang puas dia, urus British. No. Aku cinta Indonesia. Bilang nggak mau lah Umi nukar keluarga negara. Nggak mau. Suruh tukar British, nggak mau. Umi dapat nih visa 1 tahun. Jadi kalau Mi ayolah Mi kita umrah, ayo bilang. Udah, mana nomor paspornya gini biar dibeliin tiketnya. Bukannya macam cerita kita tadi, bukan karena ada duit tersimpan, enggak. Bukan ada tersimpan duit, mau umrah, enggak. Ayolah Mi kawannya aku Mi, katanya. Udah, ayo. Jadi gitulah sekarang udah banyak, udah berprogram siapa, ayolah kita umrah. Lupa lah tadi yang baju segini dimasukin goni, dibuang. Baju-baju yang segini kadang-kadang dibakar ya kan. Karena Umi bilang, kalau ada teman-teman yang hijrah, mana tahu banyak kan artis-artis banyak hijrah. Bilang jangan kasih ke orang, bakar aja sudah bilang. Jadi dosa tidak ini. Kalau orang dosa amal jariah, masa kita dosa jariah kan? Kita kasih, kita berarti menganjurkan orang itu untuk make. Sayang dibakar apa bedanya? Dibuang dengan dibakar apa bedanya? Kan pergi dari kita kan? Iya. Kalau Mi sebaiknya gitu bakar sudah. Ya kan mubazir Mi. Oke, mubazir itu kawannya setan katanya. Mana mau pilih? Innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Nggak mubazir tapi kita menganjurkan ini terus orang pakai, kan berdosa. Kalau mubazir kan sebentar saja. Itu kalau Umi sih, tapi kok yang lain wallahu a'lam ya. Kalau dari Umi begitu. Bilang sama teman-temannya jangan kasih orang, berarti terstop berbuat dosa kan? Nah, yang Ina menyarankan itu, Ina dapat pahala seperti orang yang menyetop itu tadi. Gitu. Sebenarnya kalau aku sih, ini kalau aku ya Mi ya, maksudnya balik lagi ke kitanya gitu. Kayak kita merasa sudah kuat belum imannya, itu satu. Terus kita merasa masih pantas nggak untuk pakai itu kedua. Kalau misalnya mungkin udah usia senior, udah nggak waktunya lagi pakai, tapi kan tetap aja kalau namanya di luar negeri, jangan kan di luar negeri, di sini aja ibu-ibu udah umur 50 ada yang masih pakai ini kan, gitu, yang muslim gitu kan. Maksudnya kalau memang sudah tidak sesuai, ada baiknya kan pakai baju yang lebih tertutup, yang lebih sopan gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak masih muda, masih ngerasa kayak pantas, bahkan mungkin dianjurkan sama suaminya. Kayak kemarin aku kan memang disuruh pakai kan kalau di rumah. Jadi ya baju-baju yang kayak gitu tuh cuman sebagian aja gitu aku jual.
sebagian lagi ya aku simpen karena memang disuruh pakai gitu loh, Bagus Mi, juga. di rumah. Dijual duitnya belikan nih ke Hijab, syar'i. hijab, Nah, iya. itu cocok juga. Iya, makanya aku Dijual bikin ke syar'i atau dijual duitnya disedekahkan kan Iya, ada betul, aja jalannya. betul. Beda. Beda dikasih dengan dijual, kan? Betul. Nah, kalau dijual kita meninggalkan itu tapi ada hasilnya timbal baliknya gitu. Mi, pengen tahu Mi, selama Umi dakwah, syiar, mengajarkan Quran, kemudian juga bahkan sampai punya grup nasyid di sana selama 18 tahun di London, apa sih tantangannya Mi? Karena yang kita tahu notabene-nya kan di belahan dunia barat sana itu kan tinggi sekali ya, maaf, rasismenya, kemudian Islamofobianya, itu gimana tantangannya, Umi? Alhamdulillah sejauh ini kalau tantangan dari yang lain itu kayaknya karena kita di sana itu kan hidupnya nafsi-nafsi. Kalaupun ada berkumpul ya dalam suatu majelis, dalam suatu gedung itu belum ada lah ya tantangan. Nah, cuman tantangan bagi Umi awalnya dulu menghadapi ya orang-orang kita, orang Indonesia ini ya, Umi jadi istilah tuh. Kalau ada hidup bersama, ya kan, dorong nikah klan, begitu. Tapi kalau untuk agama, untuk masalah agama kayaknya nggak ada, kecuali yang kemarin itu yang ada pembunuhan, dituduh Islam, kita takut keluar. Iya. Karena setiap Islam dibunuh langsung. Padahal tuh yang membunuh anak itu bukan orang Islam. Bukan orang Islam, begitu tahu. Tapi kan dia udah bunuhin anak-anak ke sekolah. Waktu itu kita memang nggak berani keluar. Bahkan ada yang biasa pakai hijab, dia buka hijab. Takut? Enggak. Kalau memang qadarullah mati aku di jalan umum, kenapa harus takut? Umi bilang, jalan aja. Enggak sebegitu sampainya, enggak sebegitu parahnya lah ya kan. Rasis itu enggak ada lah, alhamdulillah. Iya. Bahkan mereka menghormatin kadang-kadang. Menghormatin kita. Umi datang 2006, Allahu Akbar, enggak berani pakai kayak gini. Pakai kan ada drihub yang ke belakang gini, habis itu pakai topi orang-orang turis. Itu awalnya datang itu. Karena enggak berani, takut enggak boleh masuk. Satu, yang keduanya untuk mencari makanan halal dulu ya. Dari sini pergi dulu ke Bandung. Kalau sekarang dekat-dekat rumah Umi itu restoran halal. Bahkan ada situ dekat rumah itu lagi 7 menit dari rumah ada restoran Indonesia Madura Kitchen. Kalau orang datang ke rumah Umi malas masak, ayo jalan yuk ke situ, 7 menit pergi ke situ. Karena mungkin harganya juga termasuk terjangkau lah ya. Iya. Dan lingkungan itu banyak lah restoran memang. Karena rumah Umi itu ya memang kecil sih ya. Tapi hatinya lapang kok. Masya Allah. Keluar rumah udah ada bus stop. Jalan 7 menit udah ada YouTube. Tahu apa? Tub yang di bawah tanah tuh kan. Nah, ya makanya ibu-ibu, Umi kami 4 Umi ya. Ayo aja mau kalian sempit-sempit situ. Ayo bilang kan. Gitulah ceritanya. Banyak sih, tapi tantangan enggak termasuk terbebani. Alhamdulillah. Sekarang kayaknya dalam sejarah ya Umi baca, kebangkitan Islam itu dari Eropa. Nah, sekarang ini nampak banyak yang masuk dari tangan Umi ini aja, orang masuk Islam dari tangan ini ada tuh apanya. Semua kan difoto, kadang-kadang Umi bawa kek kan become Muslim gitu ya, kek gitu. Banyak. Nah, yang lebih lagi syiarnya, gereja pada dijual. Termasuklah kita, bangsa Indonesia, membeli gereja. Masya Allah. Jadi gereja itu pun dekat rumah juga, kita beli 1.400.000 pound, 12 miliar itu sekitarnya. Dekat rumah. Ya kalau orang nggak pernah jalan ya capek, tapi kalau Umi exercise pagi, jalan sampai ke masjid itu. Alhamdulillah, udah hampir 30 tahun, orang tuh mendambakan masjid, nggak ada. 2 tahun yang lalu kita belilah masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Apa itu gedung? Gereja. Kenapa? Tadinya gereja, cuman diubah ya, fungsinya. Iya. Banyak, ya Allah ya Tuhan gereja. Kemana orangnya ya kata kita bilang kan. Pakistan punya masjid, yang lain punya masjid. Indonesia nggak punya masjid. Akhirnya dikumpulkanlah dana-dana sumbangan dari masyarakat, dari mana-mana kebeli itu masjid. Wih, bangganya Allah Rabbi, senang banget. Walaupun kecil tuh masjid, kapasitas 300 orang, tapi udah senang kita.
udah ada bisa, kita punya masjid gitu ya kan, seneng banget. Begitulah ceritanya. Kok Umi betah di ini? Kok Umi betah di Inggris? Orang kan bilang begitu ya. Iya. Betah dan dibutuhkan itu berdekatan ya. Kalau kita betah nggak dibutuhkan gimana nah? Iya. Coba dulu. Kita betah aja gitu, tapi nggak dibutuhkan. Sama itu kalau kita betah di rumah orang, tapi nggak dibutuhkan orang tuh kan? Itu juga jadi nggak enak. Nggak enak, itu dia nggak enak. Tapi karena betah dibutuhkan, ya alhamdulillah. Masya Allah. Itulah sekilas informasi. Banyak orang nanya, kok bisa tinggal di London? Udah itu single pula lagi kan? Pada nanya, enggak ini lagi enggak, kan? Kayaknya lebih sampai hari ini ya. Umi jangan termakan cakap. Toto tahun depan, si Umi ini mana tahu kita nggak boleh termakan cakap ya? Iya betul. Sampai hari ini kayaknya kesendirian itu lebih. Umi udah tua, Ina jangan sendiri terus. Ini udah orang keberapa ini yang ngomong? Jangan. Masya Allah. Iya ya Allah, iya ditunggu ya Allah, ya ditunggu. Saya gimana Allah aja. Soalnya udah Masya Allah, di mana-mana nih kaki berpijak nih sampai ke tanah suci, semua orang kapan, ayo jangan lama-lama. Si muda, kalau Umi udah mau 70 nih. Sudah bulan Juni nanti 66. Iya. Kayaknya maaf bukan nggak mau termakan cakap satu. Iya. Yang Karena keduanya kita nggak pernah tahu tiba-tiba Allah punya kehendak lain. Iya. Jadi Umi bilang gini, ya Allah, kalaupun datang, kalaupun ada, satu, jangan stop aku untuk berdakwah. Iya. Dua, jangan jauhkan aku dari keluargaku. Kan ada gitu. Iya. Udah menikah nggak peduli dengan itu nggak Iya. mau. Itu yang apa? Ketiga, tahajudku sudah 20 tahun tidak pernah putus. Jangan di stop ya kan? itu yang nggak mau. Intinya kita pengen punya pasangan yang bisa menerima kekurangan kita dan menambah apa yang sudah kita Menyempurnakan, yang istilahnya. menyempurnakan, betul. Ina tahu doa Umi dulu. Waktu itulah istilah Umi kiamat dunia. Istilah Umi itu kiamat dunia. Jadi kiamat dunia itu bukan nanti, bukan. Tatkala hidup kita hubar habir, tahu hubar habir? Nggak ketentuan, ya kan? Mau kemana, nggak tentu lah, pencarian nggak ada, ini nggak ada. Bagi Umi itu udah kiamat. Iya, udah kiamat. Kenapa? Saat itu ya Allah, apalah kerjaku ya Allah, apalah ini, macam mana lah ini. Karena udah biasa kerja. Dalam surat Al-Qari'ah itu kan ada dibilang, nanti manusia itu bangun, di mana ini? Itu kan udah kiamat. Iya. Dan udah kiamat. Saat itu terjadi, Umi doa gini. Umi ajarkan semua sama orang. Alhamdulillah di Medan itu ada udah 3 yang ngamalkan itu. Benar, diijabah Allah. Doa Umi saat itu apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, jadikan pahala, kan musibah itu kan. Jadikan pahala dalam musibah ini ganti yang lebih baik daripadanya. Artinya bukan lebih baik daripadanya gantengnya, kayanya, bukan. Tapi Allah ganti Umi dengan kayak gini. Kehidupan Umi sekarang ini ya kan. Mau ke Indonesia setahun 2 kali, iya. Mau umrah bolak-balik, iya. Mau keliling dunia, iya. Kan lebih baik daripada semudah itu ya. Masya Allah. Itu di Medan ada yang kayak gitu. Amalkan ini. Waktu Umi pulang tahun lalu nih, amalkan ini. Mi, nanti datang katanya ganteng, lebih kaya. Bukan, kita tidak mengatur Allah. Tapi Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Jadikan pahala dalam musibah ini, jangan mengeluh. Ganti yang lebih baik padanya. Jadi kehidupan kita lebih baik. Ya, masalah lebih baiknya itu dalam hal apa? Dalam hal rezeki kah? Dalam hal agama kah? Mungkin dalam hal pasangan atau apa? Itu urusan Allah. Urus Allah. Jangan kita yang mendikte Allah, harus ini, enggak. Terima nasib aja jadi hamba. Yang pasti, ingat surat Al-Ghafir ayat 44. Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Kuserahkan semua masalahku sama engkau, ya Allah. Allah yang melihat apa masalah kita kan. Biarin aja Allah yang mengatur semua, ngapain. Umi bisa nyampaikan ini karena udah mengalami, kan. Jadi one by one itu yang apa Umi amalkan terus sampai sekarang itulah dia. Kalau sekarang siap sholat itu aja terus. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Kita kan hidup, pasti ada masalah, pasti ada urusan.
Aku seraya aja sama Allah, udah titik. Ngapain kita pusing-pusing kan? Iya sih, benar. Itulah selamanya. Maka sampai sekarang ini. Iya. Jadi cuma kok ditanya orang, Umi nggak tahu lah, nah. Kok bisa? Nggak tahu aku, Allah aja tanya. Kok bisa gitu ya. Umi ada nggak sih niatan untuk menurunkan atau mengkaderisasi anak-anaknya untuk melanjutkan dakwah Umi yang Masya Allah nih sudah, kita bisa bilang go internasional. Udah sama nih sama Ci Agnes Monica. Go internasional. Masya Allah. Kebetulan anak-anak itu kan memang dia tidak sekolah ke jurusan agama, tapi masya Allah ya, kita dan ayahnya lah mengarahkan, karena kami itu walaupun pisah tapi semua pantau anak gitu. Alhamdulillah. Jadi yang satu alhamdulillah dokter tapi nggak kerja karena ngurus anak. Bilangnya Mi kami nggak kerja, enggak, itu kalian itu guru di rumah tangga, itu guru. Betul. Umi Madrasatul Ula, ya kan? Betul. Ibu itu guru pertama. Ya. Nah, jadi yang nomor 2 S2 di UGM. Ikut suaminya Pertamina di Balikpapan. Yang nggak kerja juga anak. Kenapa? Anak adalah harta paling berharga. Yang nomor 3 tuh di bawah. Dia psikolog kan, S2 psikolog. Tidak bagian agama, tapi mereka itu selalu berceramah menyampaikan berdasarkan agama. Jadi kalau Umi kan dari pesantren terus ke YIN, terus kan S2-nya juga bagian agama. Ya memang ini juga memang tukang bicara. Mereka ya narasumber juga gitu. Umi bilang gandengkan ke Quran. Jadi lebih luas orang itulah ya kan, umum tapi bisa gandeng. Kalau Umi kan masalah agama aja. Selama di luar negeri inilah selalu digandengkan semuanya. Ini begini. Iya. Gitu ceritanya. Tapi tidak pun anak jasmani ya. Iya. Anak jasmani, anak yang dididik udah banyak. Anak didik banyak. Udah banyak anak-anak didik tuh udah bisa. Pokoknya Umi sekarang udah tinggal nonton aja, mimpi. Dari orang tuh nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Nggak bisa bicara di publik. Boro-boro baca Quran di publik. Berarti ini banyak banget warga negara asing yang belajar di Umi. Alhamdulillah. Orang Indonesia, orang Pakistan, Afghanistan, Somali. Makanya orang susah. Ada nggak yang warga London asli? Orang putih? Iya. Ada 5, ada grupnya tuh. Si Yasmin tuh juga, si Eva tuh juga, emang dia aja tuh. Udah 4 juz sekarang baca Quran. Masya Allah. Mereka senangnya itu kalau please by memory kan. Suka orang tuh kalau diajarin. Beda ya, kalau Umi nanti, Ina juga gitu, kalau ngajarin orang, jangan juz amma itu jangan diambil dari amma yatasaalun, muak orang tuh belajar. Tapi ajar mereka dari An-Nas, hafal An-Nas, naik falak, naik qul huwallahu ahad, naiknya gitu. Jangan dari amma yatasaalun ke bawah, kata orang Inggris boring. Tapi kalau dari yang pendek-pendek suruh hafal, dia semangat. Aku udah 15 surat. Kan dia kan makin panjang kan? Makin li'ila fi Quraisyin, makin iza jata, kan panjang. Yeah. Itu salah satu cara kita mengajarin orang itu biar semangat untuk tahu Quran itu by memory ya kan. Ya kita juga lah belajar panjang, hafal-hafal dikit. Iya. Gitu. Masya Allah. Berarti ini Umi ada niatan nggak misalkan nanti ketika sudah pensiun balik lagi ke tanah air, atau memang pengen menghabiskan waktu aja di London nanti di sana? Sepertinya udah nengokkan animo masyarakat ini. Indonesia juga butuh Umi. Kemarin Umi kan di Hotel Tiara, penuh tuh orang. Semua minta Umi ke sini. Insya Allah saya 6 bulan sekali, karena pengalaman luar negeri kan beda ya di sini ya. Ada yang minta spesial untuk ngajarin sholat jenazah. Yeah. Ada yang spesial untuk ini. Karena Umi nyampaikan kemarin masalah hati-hati dengan munafik tersembunyi. Banyak nih kita terus terang aja. Masya Allah. Banyak hanya merinding nah. Banyak hanya casing saja.
ya kan? Casingnya aja bagus, luarnya HP-nya nggak bisa dipakai. Ya Allah. Jadi kata orang tuh, kesinilah kesini, siap tiketnya aman, kata orang itu ya. Umi bilang, insya Allah saya berusaha 6 bulan sekali mungkin, kemungkinan, tapi nggak janji. Umi bilang, kayak tahun ini Umi nggak ada rencana pulang nih. Karena tahun lalu 2 kali pulang. Terus bilang mana anak Umi 2024 nggak pulang lah. Ah, qadarullah. Dikasih orang tiket ngik pulang walaupun capek badan dari umroh. Naik Umi ke Gua Hira. Masya Allah, itu jauh banget loh, Mi. Naik ke Gua Hira sembahyang situ. Ini ya. Allahu Robbi, itu 1 jam loh. Naik. 2. Ya, maksudnya turun naik 2 jam. Ina. Udah Umi turun lagi baru, ya Allah. Akunya itu tadi yang naik ke atas. Ya Allah. Tapi ada kok foto-foto kita itu kan, bukti fisik kan perlu ya. Iya. Sholat Umi di dalamnya, ya Allah, nangis Umi banyak-banyak. Jadi Umi bilang, tambah-tambah, enggak pulang ke Indonesia lah, capek, baru pulang dari umrah. Pak, datang tiket, pulang. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dengan enggak sangka-sangka. Kirain Umi pulang ke London mau oleh istirahat. Lah, Lanjut. HP, lanjut ke Indonesia. Besok pulang lagi ke London. Masya Allah. Gitu Akhirnya ya besok bisa pulang ke London ya. Pulang, udah ngepak tadi. Segedubrak, Umi mau bawa ini, enggak lagi, jangan. Udah full, jangan lagi Umi bilang. Ya, yang dari, apa tuh nah? Indramayu, bawa mangga tuh ke rumah anak. Mangga, suruh bawa. Ya Allah. Terus pete. Kami ketawa kayak mana dikasih pete kan. Lain lagi bumbu pecel semua. Maaf, Umi bukan menolak daripada nggak kebawa, ya kan? Dibilang udah lah Mi jangan terima lagi, kata anak-anak. Enggak. Umi nggak mau terima, bukan sombong, tapi nggak bisa bawa gimana kan? Iya benar. Ini ya ibu-ibu petenya udah masukin dia ke koper. Umi bilang kan senang dia kan. Dikasih mangga lah 20 biji 5 Umi bawa. Yang 15 nah ambil kalian. Gitulah nah. Tapi menurut Umi nih, selama Umi mendakwah di London ini, pernah nggak sih ada perhatian dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia gitu, untuk syiar Islam di London gitu? Mereka mungkin ada nggak ngasih sumbangsi apa, mungkin donasi ke masjid kah, atau misalkan ke komunitas kah? Nggak, karena ke masjid itu memang kita semua masyarakat yang ada, dan dari pihak KBRI juga masuk di situ. Kalau Umi ini kan memang nggak ada hubungan dengan KBRI, karena masuknya Umi kerja juga dari Brunei kan, orang Brunei. Tapi segala kegiatan itu memang mencakup semua. Daripada community Umi juga, terus daripada KBRI, daripada pengurus masjid. Alhamdulillah. Jadi ini benar-benar pergerakan dakwah Umi ini selama ini bisa dibilang iya bukan Umi sendiri sih, tapi kan ada orang-orang yang support kan. Cuman ini di luar dari bantuan pemerintah ya. Iyalah. Pribadi semuanya nih ya. Kalau boleh Umi ngomong, begitu Umi cakap di Medan, wakil gubernur malam kemarin 74 sampai ada fotonya itu berdua. 1M dia nyumbang. Masya Allah. Pak Ijek itu. Atas izin Allah. Pak Ijek itu. Jadi waktu jumpa dia, ada kan istrinya Dubes Maroko kan meninggal di Medan. Jadi tahlilan 40 hari, ada Pak Ijek itu situ. Umi WA satu Ustaz, Pak Ijek suruh tunggu ya, Umi bilang gitu. Tunggu gitu. Umi jumpain dia, Umi salamin, Pak, saya ya mewakili pengurus Masjid London. Terima kasih ya sumbangannya bisa terbeli masjid. Umi bilang sama ibu-ibu, 1M dia nyumbang kita untuk masjid sana. Yang lain juga banyak nyumbang, tapi enggak, kalau Umi tengok 1M enggak. Ada yang 800 juta, ada yang 500 juta gitu-gitu ya. Terus, Pak, kita lagi buat tempat tempat cuci orang gereja dibeli. Kita lagi bikin tempat wudhu, Pak, ya katanya. Iya Bu, kabarnya mau dibongkar sih, ya pelan-pelan tapi kita bongkarnya. Doain, saya yang tiada rezeki, saya bantu lagi. Alhamdulillah, Umi bilang. Umi ngomongnya gitu aja. Itulah, tapi kalau dari pemerintah nggak ada. Mi, sekarang kita akan bacain pertanyaan titipan dari warganet nih, dari netizen. Kita buka dulu Instagram. Tadi kan udah naik IGS. Umi katanya, berat nggak syiar Islam di London?
Terus pernah nggak ngalamin tantangan terberat gitu dalam proses menyampaikan dakwah ini? Itu satu. Kemudian ada lagi satu lagi ini tentang ini mungkin ya. Jadi dia nih lagi hamil, bawaannya mual, muntah terus di bawah sholat nggak khusyuk. Itu gimana sih cara ngatasinnya Umi gitu? Dah, dua ya. Ya. Dalam berdakwah dari A sampai Z itu tantangannya nggak ada, cuma ya kalau kerikil-kerikil kecil, walaupun kata orang kerikil kecil itu bisa menjatuhkan. Iya, fitnah gitu. Tapi kerikil itu mengangkat, Umi kepinggirkan, gitu ya. Jadi sana kalau fitnah ya banyak lah, banyak banget. Tapi ya tetap aja. Sampai sebagian orang bilang gini, nggak sanggup lah aku kayak dia tuh gitu. Memang banyak yang bilang nggak sanggup. Tapi Umi bilang, ya Allah, ini karenamu ya Allah. Apapun kata orang tuh biar aja kita jalan. Apalagi Umi kan sendiri kan. Yeah. Nanti kok diantar pulang pakai nama orang, udah omongkan, tapi itu tidak pedulikan. Cuman ada beberapa itu yang menyakitkan hati gitu ya. Karena katanya gini, ngapain sih katanya gitu, orang Indonesia dengan apa ini, dengan orang lain gitu, orang Indonesia perempuannya, laki-lakinya orang sana gitu. Yang perempuan yang ngomong, kalaupun kayak gini yang berdosa aku, yang disiksa aku, yang masuk neraka aku, nothing to do with you. Kayaknya udah pengen, udahlah nggak usah lagi lah. Tapi Umi prinsip, kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar tuh walau pahit, walaupun diletakin di sini apa tuh celurit panjang, biarin aja. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walau pahit. Kita udah lihat itu bertahun-tahun, kita biarkan kan nggak bisa. Dorong. Itu yang. Tapi kok yang lain, kalau untuk ngajar ngaji dari, aduh susah banget, itu nggak menjadi halangan. Bahkan kalau Umi sakit pun nggak jumpa jemaah, ya. Harus jumpa jemaah kok jemaah sehat, gitu ya. Masya Allah. Nah gitulah kayaknya sih nggak lah sampai banyak berat. Nah kalau yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya? Mual selama kehamilan, sholatnya jadi nggak khusyuk, cara mengatasinya gimana? Mengatasinya begini, kerjakan aja. Lepaskan dulu masalah khusyuk atau tidak, yang penting kita sudah mengerjakan kewajiban. Ya. Okay. Khusyuknya itu Allah yang tahu. Diterima atau tidaknya itu Allah yang tahu. Tatkala time untuk sholat datang, kerjakan sholat. Nah, kalau Umi, dari Umi begitu. Kenapa? Karena memang sholat itu wajib. Nggak bisa wajib berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring dengan hati. Nggak bisa dengan hati, dengan mengingat saja. Ngingat. Kalau udah nggak bisa semuanya, ya tunggulah disolatkan, ya kan. Nah, kayaknya seperti itulah. Sampaikan aja, bilang, kerjakan saja. Masalah terima atau tidak itu Allah yang tahu. Iya, itu Allah yang tahu lah niat kita ya. Dengan niatnya dulu diluruskan. Niatnya tuh. Kan innamal a'malu binniat. Itulah niatnya tinggal Allah ya kan. Karena kita pun mati dengan hati yang ditanya. As-Saff ayat 84. Isja'a rabbuhu biqalbis salim. Kita nanti datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bukan ditanya dengan berapa zakat kau banyak, berapa kali umrah. Hati. Ingat itu. Isja'a rabbuhu biqalbis salim. Makanya hati yang dibersihkan. Umi suka nyampaikan hati-hati dengan hati. Ya, begitu. Terima kasih banyak Umi, kebetulan udah azan Asyar juga, menjadi penanda waktu kita sudah, Masya Allah, akhirnya sudah selesai. Umi, boleh pesan satu? Boleh Umi, silakan apa yang mau disampaikan. Umi sampaikan, Umi berharap ini penerus-penerus wanita solehah. Masya Allah, amin. Jadi ya Allah. Umi berharap kita semua menjadi wanita solehah. Amin ya Allah. Bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Dan Umi harapkan supaya wanita-wanita solehah melahirkan generasi-generasi solehah yang bertakwa. Amin. Itu yang diharapkan. Ya, insya Allah pesan seorang ibu kepada generasi. Karena ini termasuk generasinya nak ya. Nah, istiqomah dalam mengembangkan
ajaran dan syiar Islam, insya Amin, ya Allah. Allah. Ya, hanya itu yang dapat Umi sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Terima kasih teman-teman Sama-sama. semuanya. Sampai ketemu di naratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi.